atas. Nggak Nggak dapat ya? bisa, Mbak. Oh, jadi Iya. kan N. Oke, berarti harus pakai kutip. Harus pakai kutip deh. Nggak mau dia ya. Oh, terus ketik lagi satu lagi. Gimana ya caranya ya? Kalau misalkan kita pakai, coba ini jalan dulu deh pakai ini. Shutdown dulu ya, Mbak? Mm-mm. Sebentar ya, jadinya jadi banyak ya. Sebentar. Oh iya, heeh, iya bener gini. Karena kan iya benar gini saya. Jadi si Dasko ini 1,1 artikel, kita 1,1 ribu artikel, coba turun lagi. Tadi Daskonya berapa? Dasko 700 kan, terus ada lagi Dasko sendiri 772, terus ada Dasko Ahmad 322. Jadi real angkanya yang tadi itu 1,1. Tuh. Mana? Ada lagi? Mau ditanya? Mau tanya, kemarin tuh yang Jokowi, itu ada Jokowi, Joko Widodo sama kayak Jokowi, Widodo, Jokowi kayak gitu, Mbak. Itu kira-kira Mm-mm. Maksudnya gimana? Maksud ininya jadi pertanyaannya? top people-nya tuh ada yang Jokowi doang, ada yang Mm-mm. Joko Widodo, sama Mm-mm. satu lagi ada yang Joko Widodo, Jokowi gitu. Jadi kalimatnya Mm. tuh nomor 12 kayak gitu, Mbak. Mm-mm. Jadi nanti kita pakai jumlah angkanya yang kamu cari sendiri lagi, yang tadi tuh. Jadi ya sini tetap masukin aja. Enggak. Jadi yang top people yang ada di dashboard ini hanya sebagai acuan kita untuk mencari ulang nama-namanya. Contohnya kayak ada nama-nama yang mungkin kita nggak familiar kayak Supratman Adi Aknas. Itu kita search dulu, ini satu orang atau jangan-jangan mesin menganggap satu orang gitu. Kita search dulu di Google misalkan. Kalau emang ternyata satu orang, berarti ya udah kita cari ulang di dashboard. Kira-kira angka realnya jumlah artikel yang mention nama Supratman Andi Agas ini berapa orang, berapa artikel sih gitu. Jadi ini lebih ke acuan aja. Jadi intinya cari dengan nama lengkapnya aja ya, nggak usah yang kayak diulang-ulang gini karena siapa tahu Jadinya angka validnya kita nggak tahu. dashboardnya jadi nggak Hmm, input 2 kali gitu ya. iya. Oke Mbak, terima kasih. Terus kayak misalkan Raffi Ahmad, berarti kan kita jadi acuan, oh ternyata di isu peringatan darurat ada nama Raffi Ahmad loh ke-mention. Lalu kita cari ulang, Raffi Ahmad realnya angkanya berapa misalkan. Terus, nah contoh ini kayak ada DPR. Nah DPR itu kan kita consider jangan kita masukkan top people dulu karena kita sedang mencari nama orang, berarti kita lewatkan. Terus ini Kaesang. Kita kan kebetulan tahu kalau nama dia Kaesang Pangarep kan, tapi bisa juga kita nggak tahu. Akhirnya kita search dulu di Google, ini Kaesang sama Kaesang ini siapa ya? Akhirnya ketemu, oh ternyata Kaesang ini misalkan ketua partai misalkan, ketua partai Golkar misalkan. Oh ya udah berarti kita search lagi, balik lagi ke dashboard gitu. Terus habis itu ada lagi nih Habibur Rahman. Kenapa ya dia ikut masuk gitu. Jadi nanti kamu bisa kasih narasi. Eh, Misalkan Habibur Rahman ini tergolong masuk dalam top people urutan kesekian dengan jumlah artikel sekian selama periode sekian-sekian. Beliau adalah misalkan atau ia adalah yang sering dimention karena apa gitu. Jadi ada penjelasannya juga. Ini kayak nomor 25.
ada MK. Kita nggak bisa kategorisasiin dia sebagai people, tapi kita bisa cari yang nama-nama lain yang ada di dalam top people ini untuk masuk ke dalam key metric kita untuk mengukur top people di dalam isu tersebut. Sirhan gimana? Masih ada di sini Sirhan? Enggak, aku mau izin tanya. Hmm. Jadi kan boleh ini nggak sih? Ini apa yang Nah, ini kan ada ini ya Mbak, di halaman pertama clippingnya itu ada Anissa yang akan demo, terus ada kenapa Jokowi disebut Mulyono. Nah, itu tuh bisa disebut sebagai top issue nggak sih Mbak? Kayak artikel-artikel yang muncul di halaman pertama. Karena kalau misalkan buka Google gitu, halaman yang pertama muncul tuh biasanya dari artikel-artikel yang paling apa ya, dibaca, terus kayak dari tulisannya juga lebih bagus gitu dibanding artikel yang halaman yang ke-6 atau yang ke-10. Enggak, kita nggak bisa bilang dia sebagai topnya, karena mungkin bayangan kamu dia dibilang top karena mungkin readersnya lebih tinggi atau apa enggak. Tapi di sini lebih ke ditangkap datanya di-crawl oleh mesin masuk lebih dulu dan kebetulan ini bisa ada muncul karena di atasnya lagi pakai include keyword Sufni Dasco Ahmad misalkan. Jadi dia ikut masuk. Jadi ini kalau yang nomor 1 paling atas kita nggak bisa bilang kalau dia itu yang top issue, nggak valid. Oke, Mbak. Thank you. Kalau di Google, saya paham nih maksud kamu. Yang di Google kamu sebutkan yang masuk halaman page pertama di dalam pencarian. Biasanya memang Google menangkap algoritmanya adalah yang first page itu biasanya ditaruh yang paling sering diklik orang. Tapi itu algoritma Google. Kalau algoritmanya dashboardnya ini nggak kayak gitu dia. Dia emang benar-benar sebagai mesin penarik data. Jadi dia benar-benar menaruh semua data-data yang kita cari dengan keyword khas yang sudah kita masukkan sebelumnya. Dan pada periode tertentu, pada periode waktu tertentu. Hmm. Oke, coba Afia bisa tunjukin contoh top issue nggak yang kemarin saya share? Eh, Misalkan yang ini ya Mbak yang tadi putusan MK. Oh, bukan sayang, itu yang contoh report yang polusi udara. Itu kan ada tuh contoh top issue. Oh, bentar Mbak. Mm-mm. Oke, bentar ya Mbak. Nah, Mbak, yang ini bukan. Kita coba lihat yang di top issue deh.
Ini Mbak, Mhm. Nah, contohnya kan kayak gini nih, harga kendaraan listrik, sosialisasi kendaraan listrik, terus KTT ASEAN 2023 orang langsung ngeh ya walaupun dia hanya KTT ASEAN gitu karena itu sebuah event. Terus kritik pengembangan EV. Jadi top issue itu lebih ke paraphrase yang Eee, walaupun hanya 3 4 kata, tapi orang sedikit terbayangkan gagasannya gitu. Lalu kemudian tidak lupa kalian berikan uraiannya. Jadi misalkan kalian mau meng-highlight yang tertinggi misalkan. Yang tertinggi ini kan 36 ya, 36%. Nah, jadi, kalian berikan highlight tentunya dengan kalian membaca. Cara membacanya bisa dari artikel yang tadi ada di clipping, seperti itu. Nah, misalkan tadi kan dari word cloud itu kan cuman satu kata satu kata satu kata. Nah, itu kalian jahit sendiri. Jadi caranya makanya ada Excel, Excelnya kalian cari kata-kata yang khas lalu kalian balik lagi ke clipping, ya dengan menggunakan advanced search yang tadi. Gitu, dan kalau perlu kalian meng-attach lagi link-nya. Jadi kalian masukkan link-nya supaya nanti, once, pembaca kalian ingin mencari lebih tahu kedalaman dari berita tersebut, mereka bisa tinggal baca ulang beritanya. Gitu. Nah, jadi caranya itu, Mhm. ada word cloud kan Kak tadi, itu caranya Mhm. kita, lihat dulu top Mhm. word-nya, baru nanti kita lihat berita-beritanya, baru antara berita tuh Mhm. kita sambungin gitu ya, Mbak? Nah, Bisa itu tadi kayak gitu agak ya? sedikit ada yang kurang. Jadi kita masuk ke download-an CSV Top Word atau Word Cloud, coba masuk. Nah, di sini kan kita cari nih, yang tinggi-tinggi misalkan pilkada. Lalu habis itu, kita cari tahu dulu nih, pilkada hubungannya sama peringatan darurat apa, bisa di Google atau bisa di, dashboard juga sebenarnya bisa, tapi biasanya saya mencari latar belakangnya dulu lewat Google, baru nanti saya dapat gagasannya, baru gagasannya itu saya masuk ke dashboard. Kita coba masuk ke dashboard. Dashboard yang no limit. Baru nanti kita pakai advanced search. Jadi advanced search yang ini ya, lalu masukkan includes. Jadi includes-nya misalkan, Garuda Biru, let's say Garuda Biru deh misalkan. Garuda Biru, baru done, baru nanti kita lihat jumlah artikelnya yang dengan isu Garuda Biru 935, lalu kita masukkan ke dalam, naskah kita atau misalnya Canva kita atau PPT kita, baru nanti Garuda Biru orang masih clueless kan, akhirnya kita coba baca misalkan, viral, logo Garuda Biru darurat demokrasi. Jadi itu bisa kita pakai misalkan Garuda Biru darurat demokrasi itu menjadi satu top issue kita yang isinya ternyata 935 artikel. Gitu Adinda. Kebayang nggak? Oh, jadi kalau misalkan kita mau angkat itu sebagai top issue, kita juga harus lihat berapa totalnya ya, Mbak? Iya, karena nanti kan kita mau masukkan, kayak tadi contohnya yang polusi tadi, Alfiah, yang polusi tadi mana? Nah, ya. Nah, kalau yang polusi ini kan dia percentage, karena dia berhasil menangkap 100%. Tapi kalau kita nggak bisa percentage, jadi kalau kita langsung aja jumlah artikelnya, karena kita butuh buat bikin chart-nya. Atau kalau misalkan nggak butuh, tapi kita tetap butuh peringkatnya, top issue-nya. Kamu bisa bilang itu top dari mana, misalkan, ada yang 1000, ada yang 900, berarti kan yang paling lebih tinggi adalah yang 1000 gitu. Jadi kita tetap butuh angka untuk itu, Say. Adinda ngerti nggak? Oke, Begit Mbak. heeh, ya jadi angkanya lebih kepakai untuk mengurutkan, orang jadi ter-framing, oh ternyata top issue-nya bukan malah tentang, eee, pilkada, RUU Pilkada misalkan, oh ternyata malah udah bergeser menjadi
Reza Rahardian ikut demo misalkan, karena ternyata dari periode seminggu malah yang top issue malah Reza Rahardian ikut demo misalkan, karena dia jumlahnya 4.000 artikel, sementara yang RUU Pilkada misalkan yang menjadi concern utama itu hanya cuma 400-an misalkan. Gitu, kira-kira gimana Dinda? Udah ngerti? Baik, Mbak. Terima kasih. Ngerti. Oke, ada lagi? Mbak, saya izin bertanya. Mhm. Kalau misalnya berarti yang ada di PPT-nya itu nanti eh top issue, top words, top people, terus nanti itu di breakdown ke dalam desain gambar gitu kan, Mbak? Betul, betul, betul. Oke. Terus Dan ada itu bukan urutan ya, itu bukan suatu urutan yang pasti. iya, Jadi bisa kamu elaborate aja supaya enak bacanya. iya. Terus dibentuk dalam narasi juga, Mbak? Wajib. Itu Iya. nilai poin itu yang dinilai. Oke. Ini Izin tanya boleh, soal Mbak? UTS-nya, untuk soal UTS-nya saya sedang nunggu approval. Mudah-mudahan hari ini udah bisa saya share ke Emas ya. Tapi sebenarnya itu sudah saya sampaikan juga sih di PPT kemarin. Di pertemuan yang ke berapa tuh, di 8 ya kalau di Emas. Di situ sebenarnya udah saya jabarin soalnya. Cuma nanti biar lebih fix lagi ada di soal UTS semua penjabarannya. Nah, tadi siapa yang mau nanya? Saya, Mbak. Iya, silakan Irgi. Kalau tonality score tuh bagaimana ya, Mbak? Tonality score itu coba ke dashboard. Balik ke dashboard, coba kita lihat statistik ya. Kita lihat aja yang statistik. Terus kita turun ke bawah. Nah, ini. Jadi kamu sebenarnya udah bisa tinggal pakai yang talk by sentiment ini. Ini tinggal download, coba saya download yang bawahnya, yang 3 garis 3. Nah, ini tinggal download PNG udah jadi. Tapi yang menjadi penilaian adalah bagaimana kamu bisa menjelaskannya. Nah, izin Pak, izin konfirmasi itu berarti kalau tonality score tuh di statistik habis itu Apa? Nggak kedengeran? izin konfirmasi Mbak. Berarti kalau tonality score, tes statistik habis itu talk by sentiment, habis itu download pie chart-nya, lalu dikomunikasikan ya, Mbak? Ya, betul. Tapi ini kebetulan yang di-download sama Avia itu di atasnya sudah ada pakai Advanced Search Garuda Biru ya. Jadi nanti pasti angka-angka kalian beda-beda dan bisa saja nanti saya konfirmasi itu dapatnya dari mana. Ngerti nggak maksud saya? Jadi pasti kalau di atasnya kalian sudah mencari kedalaman, ada angle lain yang mau kalian cari. Kalau ini kan Avia mendownload dengan angle pemberitaan Garuda Biru darurat demokrasi di dalam isu peringatan darurat itu 99,4% negatif. Nah, nanti narasinya tinggal Irgi coba sesuaikan dengan apa yang sudah Irgi temukan dari dashboardnya. Nanti presentasi sama ininya, Mbak, angka yang 94 tadi ya? Oke. Terima kasih banyak ya, Mbak. Oke. Mbak izin nanya. Kalau misalnya bagian exposure volume by media title berarti kurang lebih kayak orangnya kayak jurnalis gitu atau gimana? Kalau media title berarti nama media. Berarti tadi yang di awal tuh, yang di atas. Yang di atas. Nah, ini tadi kan udah dicontohin tuh. Bukan saya yang bawa nih, yang news portal artikel.
Kalau artikel Ya. media itu. Nanti di sini medianya kan udah jelas tuh yang warna hijau. Terus nanti kamu tinggal namain. Berarti yang coba turun yang artikel by media. Misalkan yang tertingginya itu adalah Kompas.com. Nanti kamu kasih sampel postnya. Yang Kompas.com apa. Terus nanti kasih chart yang bisa menggambarkan, memudahkan orang membaca kalau ternyata yang tertinggi adalah misalkan Kompas.com. Oke. Ya, itu media by exposure volume by media title. Sih Mbak. Sama ini Mbak, satu lagi kan kemarin kalau nggak salah saya coba pakai fungsi tools yang exclude gitu kan. Saya coba exclude. Ya, saya coba excludein Reza Radian apa sih? Reza Radian. Reza Rahadian. Saya petikin Reza Radian. Hmm. Terus pas saya search masih ada Reza Radiannya. Kamu mau exclude Reza Rahardian, terus kamu search-nya di mana? Maksudnya advanced done gitu. Coba ini kita clear dulu yang Garuda biru. Terus naruh exclude-nya yang di atas apa yang di bawah? Exclude ya yang itu bawah. Nah soalnya di atas juga ada exclude tuh. Coba ke atasan dikit. Yang mana? Nah. Bukan kuning total. Oke, ya berarti exclude-nya yang di bawah, misalkan coba Reza Rahardian, exclude Reza Rahardian. Rahadian dia ya, Reza Rahadian. Tiga sih. Nah, lanjut. Itunya lanjut aja. Tapi ini harus di enter. Harus sampai dia keluar Reza Rahadian. Oh, belum di enter exclude. Nah, harus sampai gini. Kesalahan. Ini typo. Paham ya, Mbak? Reza Rahadian. Ini kayak kapital gitu nggak ngaruh ya Mbak? Nggak ngaruh. Di bagian sini nggak ngaruh. Terus, nah, kamu nyarinya masih adanya ketemunya di mana? Kalau kemarin tuh kalau nggak salah saya includein kayak demo BEM UI gitu. Masih ada nemu Reza Rahadiannya di? Iya, bahkan di paling atas juga. Itu apa mungkin saya ada beberapa yang salah ya? Atau emang kurang akurat aja? Kalau akurasi dashboard yang ini lumayan sih, ini lumayan tinggi akurasinya, tapi memang dia datanya berlimpah banget, beda sama vendor-vendor saya sebelumnya. Gitu. Tapi kalau misalkan kamu ada menemukan ketidakakurasian, itu memang aku suggest di screenshot terus nanti dikirimin. Karena emang di situ justru mereka thankful banget kalau ada masukan kayak gitu karena biar mereka juga tetap memperbaiki sistem. Gitu. Tapi poinnya tadi kalau misalkan advanced search pastikan kamu enter, jadi nanti dia aktif. Kalau nggak di enter dia akan kayak tadi nggak ada muncul tanda merah gitu. Oh, oke. Ini sih betul Mbak. Mungkin nanti saya coba SS kali Mbak. Kirim ke Mbak. Iya, supaya nanti vendornya ngerti kalau ternyata ada mesinnya yang bagian ini dia kurang sensitif misalkan. Oke Mbak. Ya, aku mau nanya dong, boleh nggak? Jadi Jadi kemarin tuh aku sempat nyari baca artikelnya kan satu persatu, takutnya kayak ada yang nggak sesuai atau gimana. Jadi kemarin aku include kayak putusan MK, mahasiswa dan lain sebagainya. Tapi tuh ada artikel yang ternyata kalau misalkan aku buka isinya itu tuh nggak sesuai dengan yang seharusnya gitu loh Mbak. Sebentar. Kayak misalkan kemarin aku exclude, bentar bukan yang ini.
Misalkan yang tadi Garuda Biru ya, Mbak? Mhm. Include Garuda Biru. Itu OR ya? Iya. Harusnya N ya, Mbak? Mungkin N aja ya, karena dia nggak ada padu padannya kan. Oh, oke. Jadi itu tadi aku nemu ini. Bentar. Nih, misalkan kayak gini nih. Nyarinya include-nya adalah keyword-nya adalah Garuda Biru. Tapi kalau misalkan dilihat lagi ada artikel yang nggak sesuai. Contohnya yang kayak gini nih, Mbak. Jadi isinya itu tuh kayak gini doang. Tapi dia termasuk karena ternyata Oh, kayak ada ini ya. Iya, itu kelemahan mesin, Say. Itu kelemahan mesin yang sampai sekarang mungkin kita anggap, kita tetap hitung. Itu di vendor manapun sering kayak gitu kok. Jadi dia tuh kayak suggestion post gitu kan. Iya, Mbak. Suggestion artikel. Nah, ini kayak gini mungkin boleh tolong di screenshot nanti kirim saya, biar jadi masukan juga buat dari kita untuk mereka. Oh, oke. Nanti aku screenshot dan kirim ke Mbak. Berarti Ibaratnya kayak gini nih, kayak misalkan kalian bikin kuesioner. Kalian pasti kasih toleransi error. Biasanya kalau sosial humaniora tuh toleransi errornya misalkan 10-15%. Nah, kita bisa consider ini sebagai error. Gitu. Pasti dalam sebuah riset pasti ada ada toleransi error sih, ada base-nya. Gitu. Nah, kalau kemarin kan kalau kata Mas Tema, oh mungkin nggak ke mahasiswa ya. Aku nanya ini errornya berapa persen. Jadi dia tuh klaim mesinnya ini 81-88% akurat. Berarti masih ada toleransi error di luar itu, dan itu kalau di riset itu dimaklumi. Kayak gitu. Iya nih aku juga sering ketemu yang kayak gini-gini. berarti kalau misalkan kayak gitu dia tetap termasuk nggak apa-apa atau gimana? Soalnya kemarin Apa nanti kamu pusing sendiri nge-cleansing data. Oh iya, dari kemarin Apa-apa. saya bingung soalnya Tapi kayak memang nemu banyak biasanya yang headtopics.com itu sering juga tuh bikin error. Headtopics ini kan kamu headtopics ya? Iya. Nah headtopics itu aku exclude. Caranya di portal, exclude portal name, tapi harus benar ya nama situsnya ya. Headtopics kan dia pakai S tuh, headtopics.com. Gitu. Jadi nanti kita akan menghitung data tanpa headtopics gitu. Karena dia lebih ke media agregator ya. Jadi dia mencari duit dari merepost artikel. That's why mereka sangat menitik beratkan pada suggestion post atau artikel. Jadi supaya orang tetap stay di situsnya mereka. Itu harus diantar. Yang tadi harus diantar, kalau nggak dia mati. Kalau nggak nanti dia nggak aktif pencariannya. Berkurang berapa? Tadi berapa ya? Tadi tuh 399 apa kalau nggak salah, Mbak. Tapi di sini masih ada. Kalau tunggu. Exclude headtopics.com. Turun ke bawah dikit. Tunggu. Lagi naik ke atas. Search by. Benar kok, coba done. Terus dia masih ada ya? Iya, Mbak. Ini masih ada. Masih ada 301 artikel dari topik. Tapi kalau di artikelnya masih ada nggak? Di kanannya, iya. Jangan lihat yang kiri. Masih ya? Coba di itu ya.
Coba di screenshot nanti kirim ke aku. Apa ada Oke. yang salah cara masangnya? Oke, nanti aku coba screenshot ya, Mbak. Mhm. Ada lagi yang mau ditanya?